Tiani. Hai, dan saya Tika. Kembali lagi bersama kami di Bel Hantu, belajar dan harus tahu. Vika, kamu tahu nggak sih sejarah bahasa Indonesia? Tahu dong, tapi yang lain pada tahu nggak ya? Yuk, kita cari tahu bareng. Sejarah bahasa Indonesia berawal dari bahasa Melayu yang disahkan menjadi bahasa persatuan ketika Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Bahasa Melayu digunakan di mana-mana dan semakin berkembang di Nusantara. Bahasa Melayu ini kemudian dipengaruhi oleh corak budaya setiap daerah. Sehingga bahasa Melayu tumbuh dengan pengaruh bahasa lain seperti bahasa Sanskerta, Persia, Arab, dan bahasa Eropa. Dengan demikian, dalam perkembangannya, bahasa ini memiliki dialek yang berbeda-beda antar daerah. Sejarah bahasa Indonesia sangat erat kaitannya dengan bahasa Melayu. Sejak dulu, bahasa Melayu merupakan bahasa yang digunakan sebagai bahasa perantara atau pergaulan, sehingga dasar bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Awal mulanya adalah ketika Kerajaan Sriwijaya maju ke wilayah Asia Tenggara menggunakan bahasa Melayu kuno sebagai bahasa perantara dengan kerajaan lain. Hal ini dibuktikan dengan adanya prasasti di kedudukan Bukit di Palembang, Barangka tahun 683 Masehi. Selain itu, ada juga di Kota Kapur di Bangka Barat Berangka tahun 686 Masehi dan Karangberahi di Jambi Berangka tahun 688 Masehi, Prasasti Talangpuo di Palembang pada tahun 684 Masehi dan Prasasti Karangberahi Bangko di Merangi Jambi pada tahun 688 Masehi. Pada zaman Sriwijaya, bahasa Melayu juga dipakai sebagai bahasa penghubung antar suku di Nusantara dan sebagai bahasa yang digunakan dalam perdagangan dari dalam Nusantara maupun dari luar Nusantara. Selain itu, juga sebagai bahasa resmi kerajaan dan bahasa kebudayaan. Perkembangan bahasa Melayu semakin pesat hingga bahasa ini dijadikan sebagai bahasa Indonesia. Terdapat 4 faktor yang menyebabkan bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia. Pertama, dari dulu bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa pengantar di Indonesia. Kedua, bahasa Melayu memiliki sistem yang sederhana sehingga mudah dipahami dan dipelajari. Tiga, suku-suku di Indonesia mengakui dan menerima bahasa Melayu sebagai dasar bahasa Indonesia. Dan yang keempat, bahasa Melayu memiliki kemampuan sebagai bahasa kebudayaan. Bahasa Indonesia yang pada awalnya berfungsi sebagai bahasa penghubung atau bisa disebut dengan lingual franca daripada masa ke masa mengalami perkembangan, sehingga bahasa Indonesia menjadi suatu kebangsaan persatuan yang pada akhirnya berkedudukan sebagai bahasa negara dan bahasa nasional. Perkembangan bahasa Indonesia didorong oleh kebangkitan nasional, di mana di dalamnya terdapat peranan-peranan penting pada kegiatan politik, perdagangan, surat kabar, maupun memodernkan bahasa Indonesia. Perkembangan bahasa Indonesia, lisan maupun tulisan berkembang mulai pada saat terbentuknya yaitu pada 28 Oktober 1928 bersamaan dengan momen Sumpah Pemuda. Yuk kita simak videonya. Sumpah Pemuda. Satu. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku. Bertumpah darah yang satu. Tanah Indonesia. Dua. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku berbangsa yang satu. Bangsa Indonesia. Tiga. Kami putra dan putri Indonesia. Menjunjung bahasa persatuan. Bahasa Indonesia. Setelah terbentuk, bahasa Indonesia terus berkembang seiring berlakunya ejaan Van Offrijsen, Suwandi, Melindo, bahkan hingga keejaan yang disempurnakan. Kongres Bahasa Indonesia pertama, Kongres Bahasa Indonesia yang pertama dilaksanakan di Kota Solo, Jawa Tengah, yakni pada tanggal 25 sampai 28 Juni tahun 1938. Kongres pertama ini menghasilkan simpulan yang intinya usaha pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia telah dilakukan secara dasar.
oleh cendekiawan dan budiawan Indonesia pada waktu itu. Kongres Bahasa Indonesia kedua dilaksanakan di Kota Medan, Sumatera Utara pada 28 Oktober sampai dengan 1 November 1954. Kongres Bahasa Indonesia ini merupakan sebuah perwujudan tekad yang kuat dari bangsa Indonesia untuk terus dan terus menyempurnakan bahasa Indonesia yang dijadikan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Kongres Bahasa Indonesia ketiga dilaksanakan di Ibu Kota Jakarta pada 28 Oktober sampai 2 November 1978. Simbol pada Kongres Bahasa yang ketiga ini adalah memperingati Sumpah Pemuda yang ke-50, memperlihatkan kemajuan, pertumbuhan, dan perkembangan bahasa Indonesia sejak tahun 1928 dan berusaha terus-menerus untuk menempatkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Kongres Bahasa Indonesia keempat diselenggarakan di Jakarta dari 21 sampai 26 November 1983, bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda yang ke-55. Disebutkan dalam keputusannya bahwa pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia harus lebih ditingkatkan sehingga amanat yang tercantum di dalam GBHN yang mewajibkan kepada semua warga negara Indonesia untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar tercapai semaksimal mungkin. Kongres Bahasa Indonesia yang kelima dilaksanakan di Jakarta pada 28 Oktober sampai 3 November 1988. Kongres Bahasa Indonesia yang kelima ini dihadiri oleh 700-an pakar bahasa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Hadir juga dari tamu undangan yakni perwakilan dari negara Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, Belanda, Jerman, dan Australia. Kongres Bahasa Indonesia yang ke-6 dilaksanakan di Jakarta, yakni pada 28 Oktober sampai 2 November 1993. Sebanyak 770 peserta dari Indonesia hadir dalam Kongres Bahasa ke-6 ini. Simpulan dari kongres ini adalah pengusulan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia ditingkatkan statusnya menjadi Lembaga Bahasa Indonesia. Di samping mengusulkan disusunnya Undang-Undang Bahasa Indonesia. Kongres Bahasa Indonesia ke-7 dilaksanakan di Kota Indonesia Jakarta yakni pada 26 sampai 30 Oktober 1998. Simpulan dari Kongres Bahasa yang ke-7 ini ialah mengusulkan dibentuknya Badan Pertimbangan Bahasa Indonesia. Kongres Bahasa Indonesia yang ke-8 diselenggarakan di Jakarta, yakni pada 14 sampai 17 Oktober 2003. Pada Kongres Bahasa kali ini, para pakar dan pemerhati bahasa Indonesia menyimpulkan bahwa berdasarkan Kongres Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928 yang menyatakan bahwa para pemuda memiliki satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Kongres Bahasa Indonesia ke-9 dilaksanakan di Jakarta, yakni pada 28 Oktober sampai 1 November 2008. Kongres ini membahas 5 hal utama yakni bahasa Indonesia, bahasa daerah, penggunaan bahasa asing, pengajaran bahasa dan sastra, serta bahasa media massa. Kongres Bahasa ini berskala internasional dan menghadiri pembicara-pembicara dari dalam dan luar negeri. Pakar bahasa dan sastra yang selama ini telah melakukan penelitian dan pengembangan bahasa Indonesia di luar negeri diberi kesempatan untuk memaparkan pandangannya dalam Kongres Bahasa Indonesia ke-9 ini. Kongres Bahasa Indonesia yang ke-10 dilaksanakan di Jakarta, yakni pada tanggal 28 Oktober sampai 31 Oktober 2013. Simpulan dari Kongres Bahasa yang ke-10 ini ialah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mendikbud merekomendasikan hal-hal yang perlu dilaksanakan pemerintah. Rekomendasi tersebut berdasarkan laporan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa serta paparan 6 makalah pleno tunggal. Di antaranya 16 makalah sidang plano panel, 104 makalah sidang kelompok yang tergabung dalam 8 topik diskusi panel dan diskusi yang berkembang selama persidangan. Kemudian, pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, bahasa Indonesia dikukuhkan sebagai bahasa negara yang memiliki kedudukan dan fungsi yang tinggi. Sehingga kini bahasa Indonesia menjadi bahasa yang digunakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Bahasa ini mempunyai 2 fungsi. Pertama, sebagai bahasa nasional, yaitu sebagai yang pertama, kebanggaan nasional. Yang kedua, lambang identitas nasional. Dan yang ketiga, alat pemersatu berbagai masyarakat yang memiliki latar sosial, budaya yang berbeda-beda. Dan yang keempat, alat penghubung antar budaya dan daerah. Yang kedua, bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Dalam hal itu, ada beberapa fungsi yang diantaranya: pertama, bahasa resmi negara; kedua, bahasa pengantar yang resmi digunakan di lembaga-lembaga pendidikan; ketiga, bahasa resmi tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan serta pelaksanaan pengembangan dan pemerintahan; keempat, bahasa resmi yang digunakan di dalam lembaga sosial kebudayaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan
pengetahuan serta